Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sisto Riyadi, sekolah asal SDN 02 Beduai. Saya adalah peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Nomor peserta PPG 30117117188001. NIM PPG 248690515157. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Silakan. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bitse, Brigita, Christian, Hadir Pak. Kalista, Hadir Pak. Clara, Winari, Hadir Pak. Esther, Pak. Sabrina, Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Derni, Hadir Pak. Dolina. Hadir Pak. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Nah, jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana Yesus taat kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya manusia hidup itu tidak akan lepas dari yang namanya cobaan atau godaan. Pasti selalu ada hal-hal yang mempengaruhi hidup kita. Bahkan godaan untuk mencuri, godaan untuk berbohong, godaan untuk malas ke sekolah, godaan untuk tidak mengerjakan PR, itu godaan-godaan itu banyak sekali dalam hidup. Maka dari itu, dalam pelajaran hari ini kita diminta untuk menolak godaan-godaan tersebut. Pernahkah kamu mengingini milik orang lain? Pernah ya? Nah, yang kedua, mengapa kita harus menolak pemberian yang bukan hak milik kita? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, nanti kalian dapat menjelaskan secara lisan maupun tertulis tentang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus yang menunjukkan ketaatannya kepada Allah. Nah, jadi dalam perjalanan Yesus, di mana letak ketaatannya kepada Bapa? Nah, dalam video tadi, siapa yang penuh dengan godaan makanan?
Yang kedua, mengapa monyet tersebut tidak mau mendengar nasihat kancil dan kura-kura? Kenapa? Karena takut. Apalagi? Serakah. Ada lagi yang lain? Sama. Apalagi? Hah? Apa? Sulit. Lalu yang ketiga, apa akibatnya kalau tidak mau mendengar nasihat? Apa akibatnya? Kita akan celaka seperti makanya seperti apa? Sudah kepedasan. Nah itu. Kemudian sikap apa yang harus dikembangkan atau lakukan supaya terhindar dari dia? Sikap apa kira-kira yang harus kita lakukan? Hah? Apa? Mendengar dan melaksanakan nasihat yang baik. Mendengar nasihat dari guru, dari orang tua, dari teman, dari orang-orang yang penting dalam hidup kita. Roh Kudus mengirim Yesus kepada mereka. Selama 40 hari 40 malam, Yesus tidak makan apa-apa. Tentu saja, Yesus sangat lapar. Karena tahu bahwa Yesus lapar, iblis pun datang mencobai dia. Iblis menunjuk sebuah batu sambil berkata, "Kalau engkau anak Tuhan, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Selanjutnya, iblis membawa Yesus naik ke hubungan bait suci. "Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu?" Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. "Jangan mencobai Tuhan Allahmu," kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan. Pertama, di manakah Yesus berpuasa? Padang gurun ya. Kemudian yang kedua, berapa kali Yesus dicobai iblis? 3 kali. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja cobaan yang Yesus hadapi? Iblis menyuruh Yesus Yang pertama, mengubah batu ya, menjadi iblis menyuruh Yesus mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, yang keras. Iblis iblis menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari
hubungan atau atap bait Allah. Yang ketiga, Iblis menyuruh Yesus menyembahnya. Oke. Yesus saja pernah dicobai oleh iblis setan. Bagaimana dengan manusia? Pernah tidak dicobai iblis? Pasti pernah. Sekarang Bapak tanya lagi, kalian secara pribadi yang biasa kalian hadapi tentang cobaan itu apa saja? Hah? Apa? Yang pernah kalian hadapi, godaan-godaan. Kalau dalam sekolah misalnya. Nah, masa tidak ada? Pertama, malas belajar. Kedua, malas sekolah. Ada lagi? Apa? Malas mengerjakan PR. Oke, satu kelompok 5 orang. Sudah ya? Tugasnya adalah di kertas manila ini nanti kalian membuat sebuah karya proyek bagaimana cara kalian menolak godaan-godaan tersebut dengan berupa gambar atau sebuah tulisan atau kata-kata ya, motivasi. Nah, oke, kita bagikan alat-alatnya. Bisa satu kata, kasih jarak sedikit nih. Jangan disambung. Kasih jarak ini. Ini ya, antara ini dan ini apa? K. Ini masih satu. Ya, satu kata, satu jarak. Yang ini mau buat apa ini? Apa bacanya? Kata-katanya? Baca apa ini? Hah? Katakan tidak pada narkoba. Nah, kira-kira nanti ya jaraknya itu di kira-kira nanti tidak cukup sampai ke sana nanti. Ini gambar apa ini? Rokok. Nanti boleh juga di bawahnya tulis tulisan no smoking, boleh. Slow.
Coba. Ya. Ini no smoking. Sebelum mempresentasikan hasil karya kalian ke depan, kita akan sedikit penyederhanaan ya, sedikit. Nah, kita akan menyanyikan lagu Anak Monyet. Semuanya berdiri. Judulnya, hasilnya apa itu? Bacanya? Apa? Oke, nah sekarang silakan bertanya. Alasannya apa? Mengapa mereka menulis karya ini? Tengok sini tuh. Supaya kami selalu ingat bahwa narkoba itu tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, itu alasannya. Supaya kita apa? Supaya apa? Supaya kami selalu mengingat bahwa narkoba itu tidak baik untuk kesehatan kita. Supaya mereka ini selalu mengingat bahwa narkoba itu tidak baik untuk kesehatan mereka. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Nah, apa maknanya bagi kehidupan ini? Maknanya agar kita terhindar dari godaan-godaan yang tidak baik. Maknanya agar kita terhindar Dari godaan-godaan yang tidak baik. Masih ada lagi? Cukup? Jadi ini adalah hasil dari kelompok ini. Nah, katakan tidak pada narkoba. Ya baru kita beri tepuk tangan dulu. Silakan dulu. Selanjutnya ini tidak saja. Lanjut ke sini. Sampaikan apa yang kalian buat di kertas itu, kertas panggilannya. Sampaikan. Ya katakan kami membuat apa, kalian membuat apa dulu. Hah? Kami membuat gambaran pokok. Membuat gambar. Ada yang mau ditanyakan mengenai hal-hal yang kita lewat saja tadi? Ada ya? Jadi apa sih maknanya bagi kita untuk hasil
hasil presentasi dan juga menonton video tadi dari kisah monyet, kemudian kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Apa maknanya bagi kita? Kemudian kalian membuat proyek tadi, karya tadi. Apa kira-kira maknanya bagi kita? Supaya kita terus ingat akan perintah Allah. Yesus menjalankan dan dalam hidup sehari-hari. Ini bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti berdoa setiap hari, membaca kitab suci, menghormati orang tua, membantu sesama, dan menjauhi perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Dengan kata-kata ini, kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dan menjalani hidup yang benar kepadanya. Penutup, Yesus adalah teladan ketaatan yang sempurna. Ketaatannya kepada Allah menjadi istri. Minggu depan kita memasuki pembelajaran tentang Yesus mengajarkan pengampunan. Jadi setiap dosa-dosa tadi yang kita lakukan akan diampuni oleh Yesus Kristus. Dosa-dosa, godaan-godaan yang kita langgar, godaan-godaan yang kita ikuti dalam kehidupan, yang kita langgar dari perintah Allah, itu akan diampuni oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Namun harus menjalani seperti apa yang diperintahnya. Kalian mengisi ini dengan tanpa menulis nama. Nanti